Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidzatul Ilma dari kelas IKTA. Responsivitas keberagamaan sahabat. Pengertian keberagamaan dalam rumusan Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menunjukkan pada kegiatan subjek perbuatan hukum untuk memberi respons terhadap wahyu atas sesuatu yang diyakini sebagai realitas mutlak. Akan tetapi, atas dasar argumentasi bahwa petunjuk yang disampaikan oleh Tuhan ini pasti memiliki tujuan, maka respons itu dalam pelaksanaannya juga merupakan tanggapan kepada dunia di sekitarnya. Menurut laporan sejarah, ajaran Islam dan asal-usul komunikasi pemeluk memang lahir dari sejarah, bahwa dalam proses penyampaian wahyu dapat diperoleh laporan adanya kondisi atau kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat dan lazim dikenal dengan asbab an-nuzul. Nah, masalah-masalah konkret dalam masyarakat yang dihadapi oleh keberagamaan generasi pertama ini sering dikonsepkan menjadi tren jahiliyah. Kondisi yang diliputi kebodohan tentang Allah, Rasulnya, syariat agama, berbangga-bangga dengan nasab. Namun jahiliyah juga bisa berupa sifat yang ada pada seseorang yang sudah memeluk Islam, seperti hadis yang Rasulullah ucapkan kepada Abu Dzar, yang artinya sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dinyatakan oleh Josh Herbert Mead, seorang tokoh aliran, bahwa proses komunikasi dan interaksi di mana individu saling mempengaruhi, menyesuaikan diri, tidak berbeda secara kualitatif dari proses berpikir internal. Komunikasi terbuka dan berpikir yang tidak dapat dilihat adalah seperti dua muka dari mata uang yang berbeda. Kalimat Allah berada dalam dirimu yang muncul dalam komunikasi sahabat-sahabat besar di atas mencerminkan kondisi kejiwaan mereka sebagai wujud respons kepada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Arti dari Allah berada misalnya, ketika kita sholat, di dalam hati kita kerentak dengan Allah, dan semakin kita dekat dengan Allah, maka seakan-akan kita dijauhkan dengan maksiat. Perlu kita ketahui bahwa dekat sekali dengan Allah itu sangatlah susah, yaitu dari sholat, berusaha dengan khusyuk, terus menjauhi sebisa mungkin maksiat. Kemudian jika sudah bisa, dilanjutkan kita untuk menjauhkan diri dari dosa kecil ke dosa yang besar, dan menjalankan semua kewajiban. Kalau bisa, yang sunnah ya juga dilaksanakan. Nah, setelah semua itu berhasil dilakukan dan istiqomah, sekarang yang paling penting adalah menanamkan sifat zuhud pada diri kita. Responsivitas keberagamaan sahabat sangatlah berpengaruh terhadap responsivitas masa kini. Dengan adanya responsivitas keberagamaan dari para sahabat dapat dijadikan contoh dan tolak ukur dalam segala aspek bagi responsivitas masa kini. Sudahkah kita bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataukah belum? Yang paling nampak nyata dengan adanya responsivitas sahabat tersebut menjadi penerus tonggak pembagusan akhlak dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Seperti terjadinya penggeseran dari mata
ke jalan yang damai, dari kekuatan ke undang-undang, dari balas dendam ke hukum kisos, dan masih banyak lagi. Responsivitas ilmu usul fikih dalam Islam terapan akan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada manusia, serta menjadi norma-norma dan sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga manusia dapat berperilaku sesuai tatanan hukum syariat. Selain itu, mengetahui kesungguhan para ulama dalam menciptakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fikih sebagai pedoman umum yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah fikih. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.